Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Anggraini dengan NIM 17210.358 dari kelas 175B03. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Mengacu pada falsafah epistemologi, asumsi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam ranah penelitian memiliki perbedaan yang radikal menurut Van der Stoep dan Johnston 2009. Bagi Breiman, perlakuan treatment kedua pendekatan ini berlaku mutually antagonistik. Ada beberapa karakteristik dasar sebagai pembeda, yaitu kerangka konseptual, faktor penjelas, konsep rasionalitas, dan keberadaan teori. Rancang bangun kerangka konseptual penelitian kualitatif terbentuk di lapangan. Artinya, konseptual terbentuk setelah melakukan studi lapangan awal. Sedangkan penelitian kuantitatif dirancang di atas meja kerja ketika menyusun proposal penelitian. Faktor penjelas penelitian kualitatif juga ditentukan di lapangan yang disebut sebagai tema-tema penelitian. Sedangkan faktor penjelas dalam penelitian kuantitatif yang disebut variabel atau parameter ditentukan terlebih dahulu bersamaan dengan hipotesis yang akan diuji. Dalam perspektif lain, konsep rasionalitas yang merupakan gambaran penentu perilaku, terdapat perbedaan mendasar. Kuantitatif mengakomodir nilai-nilai positifis, tentu menyadarkan sifat rasionalitas pada konsep Homo economicus, di mana yang terbaik adalah yang terbesar. Terbanyak manusia cenderung rasional dan tidak didasarkan oleh nilai-nilai lokal atau local wisdom. Bertolak belakang dengan itu, penelitian kualitatif yang menganut nilai normatif dengan menganggap perilaku rasional juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang oleh Thorstein Veblen, tokoh ekonomi kelembagaan, sebagai sebuah habits dan rutin atau kebiasaan dan rutinitas. Terkait eksistensi teori, dalam penelitian juga ada perbedaan. Keberadaan teori dalam penelitian kuantitatif adalah mutlak diperlukan. Teori merupakan petunjuk utama penelitian, teori merupakan penentu arah penelitian, bahkan sebagai acuan hipotesis yang akan diuji. Sehingga dari awal perlu ada yang namanya grand teori yang menjadi payung setiap penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif, teori hanya diperlukan untuk membantu peneliti menyusun pertanyaan atau membantu peneliti di lapangan. Jadi teori dalam penelitian kualitatif tidaklah secara baku ditentukan dari awal. Namun teori juga bisa dicari, dilengkapi saat di lapangan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara teori yang ada dengan fenomena yang ada di lapangan. Dalam konteks jumlah informan atau responden antara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan perbedaan yang ekstrim. Metode kuantitatif walaupun menggunakan metode sampling dari populasi tetapi membutuhkan banyak responden, sedangkan metode kualitatif secara khusus hanya pada beberapa responden atau informan dalam kebutuhan wawancara mendalam atau in-depth interview menurut Defoni dan Fuentes tahun 2008. Mengingat kualitatif merupakan studi permaknaan, maka tergantung sungguh dari intuisi dan pemahaman yang berbeda dalam setiap individu. Oleh karenanya, peneliti diharuskan terjun sendiri secara langsung dengan tidak menggunakan enumerator atau asisten, karena dikhawatirkan melahirkan interpretasi makna fenomena yang berbeda antara peneliti dengan asistennya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif mengacu pada jumlah dan ukuran. Dalam memaknai hasil penelitian, kuantitatif mencoba mengurai keluasan hasil studi dan menggeneralisasi sebagai kebenaran atau fakta empiris secara umum. Sedangkan penelitian kualitatif mengkaji kedalaman fakta atau kejadian sehingga bersifat lokal dan tidak dalam rangka generalisasi temuan empiris sebagai kejadian umum. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada hasil apa yang diharapkan peneliti dalam suatu fenomena dan lingkup penelitian yang dilakukan. Bila pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kausalitas antara dua fenomena atau lebih, tentu cukup dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian lebih luas dan
dapat mengeneralisasi fenomena. Data yang dibutuhkan penelitian kuantitatif tentu data-data kuantitatif. Sedangkan bila pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi, bagaimana prosesnya, sehingga butuh jawaban detail dan perlu penelusuran mendalam, maka digunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data-data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan narasumber, informan, kehadiran. Kualitatif tidak untuk menggeneralisir karena lingkup kajiannya hanya pada lokasi tertentu. Dengan demikian, cakupan kuantitatif ibarat menggali gorong-gorong atau got luas, panjang namun tidak dalam. Sedangkan penelitian kualitatif ibarat menggali sumur, diameter tidak luas namun sangat dalam. Atas hal dasar itu, kedua metode ini sangatlah penting dan saling melengkapi. Berikut ini saya akan tunjukkan jurnal-jurnal yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Kita simak ya sebagai berikut. Berikut ini saya tunjukkan jurnal yang menggunakan metode kuantitatif ya. Publishernya Jurnal Swabumi, judulnya Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan, yang ditulis oleh Tati Yulianti dan kawan-kawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Abstraknya itu kita bacain sedikit ya. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja, bagaimana tempat kerja mempengaruhi kinerja, disiplin kerja, dan kinerja. Intinya dari metode kuantitatif ini pasti menjelaskan tentang pengaruh ya. Itu salah contoh case-nya, pasti menjelaskan tentang pengaruh terhadap apa dan apa gitu. Analisis jalur merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang mengambil pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Software SPSS versi 23 berfungsi sebagai alat penelitian ini. Kenapa dia pakai software SPSS itu? Karena ya dia menggunakan metode kuantitatif, jadi harus ada alat untuk menghitungnya ya, ibaratnya gitu. Pokoknya untuk menghitung variabel-variabel yang dia masukin ke dalam penelitian itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 117 karyawan dari Security PT Astra Daihatsu Motor Karawang sebagai sampel penelitian. Nah, sampelnya itu dari Security PT Astra ya. Nah, kita lanjut ke metode ya, metode penelitian. Ini pendahuluan. Nah, ini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2016, metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang menggunakan pendekatan objektif dan sistematis untuk mengumpulkan data numerik atau data yang dapat diukur. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data statistik untuk mendapatkan hasil yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam kebanyakan kasus. Pengambilan sampel acak, penggunaan metode penelitian untuk pengumpulan data dan analisis data, statistik dan kuantitatif. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel penelitian terdiri dari faktor independen, variabel dependen, dan variabel intervening ya. Di manakah lokasi kerja, variabel independen, lingkungan kerja, kinerja karyawan sebagai variabel dependen, dan disiplin kerja sebagai variabel intervening ya. Nah, variabel dependennya itu kinerja karyawan dan disiplin kerja sebagai variabel intervening. Nah, independennya itu lingkungan kerja ya. Jadi intinya kuantitatif itu pasti ada variabel dependen dan independen ya. Ini ada variabel lingkungan kerja dinyatakan sebagai X ya.
Terus disiplin kerja Z dan kinerja security Y ya. Itu dia diolah dulu. Terus ini langsung teknik pengumpulan data. Nah, ini dari hasil olah data di aplikasi SPSS didapatkan hasil koefisien jalur lingkungan kerja terhadap kinerja. Terus ada hasil koefisien determinasi lingkungan kerja terhadap kinerja. Terus ada hasil koefisien jalur lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Terus ada konstanta lingkungan kerja ya. Ini ada tabel hasil koefisien jalur disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, ini ada hasil koefisien determinasi lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Ini ada pengujiannya ya, ada hasil uji T variabel Z terhadap Z, hasil uji F. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja security PT Astra Daihatsu Motor Karawang. Lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap disiplin security PT Astra Daihatsu Motor Karawang dan disiplin memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja security PT Astra Daihatsu Motor Karawang. Dengan kata lain, lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap disiplin kerja sehingga berdampak pada kinerja yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut. Nah, ada saran-sarannya nih guys. Pokoknya pimpinan atau komandan hendaknya sering melakukan evaluasi terhadap pekerjaan dan membangun hubungan yang dekat agar anggota memahami tentang pekerjaan tanpa diperintah ya. Pokoknya pengujian kuantitatif begitu ya. Terus kita lanjut ke jurnal penelitian menggunakan metode kualitatif ya. Berikut ini saya tunjukkan jurnal yang menggunakan metode kualitatif. Berjudul Analisis Aspek Pemasaran Segmentation, Targeting, Brand Positioning, dan Bauran Pemasaran pada COCOES Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Aditya Wilman dan kawan-kawan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita bacakan sedikit abstraknya. Pemasaran merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan baru untuk mencapai kesuksesan dalam finansial yang sering bergantung pada kemampuan pemasaran. Kegiatan pemasaran agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan maka membutuhkan adanya kegiatan manajemen atau manajerial meliputi perencanaan organisasi, koordinasi kerja, dan pengawasan. Oleh karena itu, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisa strategi pemasaran pada COCOES yang meliputi segmentation, targeting, brand positioning, dan bauran pemasaran. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperlukan dari hasil wawancara dengan pihak COCOES. Hasil penyusunan jurnal ini menyatakan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh COCOES mulai dari segmentation, targeting, brand positioning, dan bauran pemasaran sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan oleh COCOES untuk kemajuan perusahaan. Nah, dalam penelitian menggunakan metode kualitatif ini pasti digunakan wawancara ya, biar dapat diolah gitu. Nah, terus kita lanjut ke metode ya. Metode penelitian mengenai bauran pemasaran, marketing mix, dan STP strategi targeting dan positioning di toko sepatu COCOES ID ini
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian. Kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. Arikunto 2010. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti, dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti, menurut Sulistyo Basuki 2006. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara. Nah, pasti metode kualitatif itu salah satunya wawancara atau interview ya. Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pihak toko kokoes.id sendiri. Wawancara penelitian dilakukan tanpa paksaan dengan cara peneliti memberikan surat izin yang diterbitkan oleh universitas, lalu adanya balasan dari pihak kokoes.id berupa surat penerimaan untuk peneliti. Peneliti menanyakan data-data yang tersedia, lalu pihak kokoes.id memberikan data-data yang diminta. Jadi nih peneliti minta ya ke perusahaan, terus perusahaan ngirim. Nah, itu data-datanya itu diolah dari hasil-hasil testimoni atau wawancara ya. Pada saat penelitian, teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Di dalam metode ini terdapat 3 komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Aktivitasnya berbentuk interaksi ketiga komponen analisis secara sistematik ya. Nah, ini pembahasannya data-data perusahaan dulu, kondisi pemasaran pada masa pandemi ya. Ini ada produk apa aja yang dijual, harganya berapa, tipe produknya itu apa, nama produknya itu apa ya. Data penjualan 6 bulan ke belakang dari website dan marketplace, ada periode, ada jumlah terjualnya, cara promosinya kokoes, terus material dan alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi, ada keterangannya, ada jenisnya ya, proses produksi dan biaya produksi, terus ada keterangan dan harga untuk biaya produksinya, ada segmentation ya, segmentasi geografis, terus ada reduksi data, ada sajian data, ada segmentasi demografis ya, ada segmentasi perilaku, ada segmentasi psikografis. Nah, targeting nih. Nah, itu tuh ada jenis sepatu apa sih, ada loafers atau slip, ada sneakers, terus brand positioning. Kokoes memposisikan brandnya sebagai atribut ya. Kokoes juga mempromosikan brand atau perusahaannya dengan pesaing. Penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut kategori, penentuan posisi menurut pengguna atau penerapan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut harga atau kualitas. Nah, price-nya, upah maklun, pembuatan produk dan material sepatu, solnya, boxnya, tempatnya nih. Tempatnya tuh seperti apa, promosinya juga bagaimana. Terus kesimpulannya ya, Kokoes merupakan merek yang memproduksi sepatu dan sandal yang berasal dari kota Bandung dan berdiri pada tahun 2016. Ini semua dijelasin. Intinya kalau metode kualitatif itu harus mendalam, si peneliti itu harus terjun lebih dalam, menggali lebih dalam tentang apa yang diteliti ya. Kayak harus mengetahui secara detail gitu, nggak kayak kuantitatif dia hanya dasar-dasarnya aja, tapi dia itu pakai perhitungan. Kalau kualitatif itu menggunakan wawancara ya gitu. Demikian penjelasan saya terkait metode kualitatif dan kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.